Hai para pemirsa dan sahabat KDBH Channel dimanapun para sahabat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Kali ini KDBH Channel akan membuat sebuah video bagaimana cara install sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04 LTS atau disebut dengan kode vokal posa. Instalasi yang dilakukan pada kali ini menggunakan virtual machine VirtualBox. Jadi untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya cara melakukan instalasi Ubuntu vokal posa yang kali ini yang desktop ya. Jadi kita coba bagaimana menginstal Ubuntu 20.04 versi desktopnya, dan juga nanti kita akan coba install juga yang versi servernya. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita perlu melakukan persiapan dengan melakukan download file image atau file ISO-nya. Jadi di mana kita bisa dapatkan file image-nya? Kita bisa download ya di situs Ubuntu official-nya. Kita coba cari Ubuntu vokal posa. Kita ketik Ubuntu vokal posa download. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, di sini terlihat ya para sahabat GDBH. Di sini ada dua link image. Yang di atas ini adalah yang versi desktopnya. Jadi versi desktopnya, yang di bawah versi server image-nya. Sebelum kita install, kita download dulu versi desktopnya. Oke, kita simpan di sini. Kita download dulu ya. Ya, jadi download image untuk desktop image sudah selesai. Kita download lagi satu yang untuk servernya sekalian aja ya. Kita download, jadi sekalian aja. Kita download lagi yang untuk Ubuntu 20.04 LTS yang server. Ya, sekarang kedua image sudah terdownload. Kita lihat jadi image-nya ini sudah terdownload, dimana Ubuntu 20.04 versi desktopnya itu besar filenya sekitar 4,2 GB, dan Ubuntu 20.04 yang versi server itu hanya 1,4 GB, jadi lebih kecil. Nah, kita akan mempersiapkan virtual mesinnya ya. Kita coba cek kebutuhan minimumnya. Ya, jadi kebutuhan minimum untuk Ubuntu vokal posa ini, untuk desktop itu prosesornya minimal 2 core ya, RAM-nya minimal 2 GB, lalu harddisknya atau penyimpanannya
minimal 25 GB. Lalu PGA nya untuk menadarkan ke layar itu yang kompatibel dengan 3D. Ini adalah kebutuhan minimum untuk Linux desktopnya. Dan untuk server, yang versi server itu minimal kecepatannya 1 GB, RAM-nya 512, penyimpanannya 2,5 GB. Kartu grafis tidak perlu karena pada server itu memang dia itu command line ya, jadi tidak ada tampilan seperti di desktop. Jadi skenario nya kita siapkan di virtual machine itu prosesornya 2 core, lalu RAM-nya kita pakai semuanya 4 GB dan penyimpanannya 25 GB. Kita buka VirtualBox nya, lalu kita klik di sini mesin, kita buat baru new, kita beri nama Ubuntu 20.04 desktop. Setelah kita kasih nama, lalu pada VM folder kita pilih di mana akan diletakkan file dari virtual machine yang akan kita buat. Kita contohkan di sini, kita taruh di drive E, kita buat folder baru, kita kasih nama VM. Di dalam folder VM kita beri juga folder baru dengan nama Ubuntu 20.04 LTS desktop. Lalu kita klik dan select folder ya. Di sini kita tambahkan LTS juga. Hostnya Linux, distribusi Ubuntu benar, lalu versinya 64 bit. Di sini ISO-nya ada di mana? Nah, itu yang tadi kita download itu, tapi karena di sini ditanya apakah ada produk key-nya segala macamnya, kita lewatin aja ya. Nah, di sini kita tentukan pada spesifikasi virtual hardware-nya itu kita tentukan memorinya 4 CPU-nya kita beri 2 CPU, lalu harddisknya 25, kita biarkan saja dia 25 di sini. Kita cek lagi, sudah, lalu kita klik finish. Nah, akan terbentuk konfigurasi seperti ini. Kita cek lagi, kita lihat, kita klik setting di sini, setting, kita lihat sistemnya ya, kita cek lagi, harddisk nggak copy, nggak benar, display, storage. Nah, di dalam storage ini sangat penting. Di sini kan pada CD, di sini masih kosong, jadi kita klik aja, lalu kita pada tanda CD ini kita klik, kita pilih close disk file ya, kita pilih, kita arahkan ke tempat file ISO yang kita download tadi. Kita pilih yang desktop ya, kita pilih yang desktop, lalu kita open. Oke, sudah. Itu penting sekali ya, nanti virtual machine-nya langsung bootingnya ke, lakukan booting ke CD ini, jadi storage CD-nya.
Lalu kita pada network ini kita pilih bridge adapter. Jadi nanti si Ubuntu-nya langsung nge-bridge WiFi ya, WiFi-nya pada host. Jadi pada Windows-nya dia langsung bisa connect. Jadi hanya itu yang penting ya, yang penting. Lalu kita oke. Setelah oke, kita jalankan, kita start. Di sini sudah jadi pada pertanyaan install, di sini kita bisa memilih bahasa yang ingin kita install. Di sini ada banyak macam bahasa, bisa sahabat GDPH channel pilih. Kalau ingin mencoba jadi live ya, Ubuntu-nya langsung jalan tanpa install, maka bisa memilih try Ubuntu. Tetapi sekarang ini kita akan melakukan install seperti kita menginstal di komputer fisik ya, namun kita jalankan di komputer virtual, di VirtualBox. Jadi kita pilih install Ubuntu, kita klik. Di sini adalah dia menanyakan menggunakan keyboard layout apa, kita langsung aja pilih continue. Lalu kita pilih normal instalasi ya. Di sini normal instalasi, yang download update-nya kita centang juga biar langsung dia melakukan updating. Lalu kita continue. Nah, di sini dia bertanya, di komputer ini tidak terdeteksi sistem operasi yang lain, apakah akan menghapus, jadi mengosongkan file yang ada di hard disk gitu, ya. Menghapus lalu menginstal, kita jawab install no. Tapi kalau para sahabat pada hard disknya terdapat file-file penting, seharusnya di backup dulu ya, di copy ke tempat lain dulu agar tidak terhapus. Sini dia bertanya nih, semua perubahan ini akan ditetapkan, kita jawab continue aja. Dia memilih ini dia memilih sistem waktu ya. Jika teman-teman berada di Jakarta atau Indonesia bagian barat, silahkan dipilih. Kalau di Indonesia bagian tengah bisa dipilih. Indonesia bagian timur juga, Jayapura bisa dipilih ya. Jadi setelah dipilih zona waktunya, kita lakukan continue, lanjutkan. Di sini akan dia bertanya, isikan namamu gitu. Kita isikan namanya ya. Jadi kita isi nama kita, dia otomatis memberikan nama komputer VirtualBox. Lalu username-nya yang menggunakan GDPH sesuai dengan nama kita. Sahabat bisa merubahnya sesuai dengan keinginan sahabat GDPH ya. Lalu jangan lupa password. Jadi password ini berguna nanti untuk password rootnya. Kita isi passwordnya. Lalu bagi passwordnya harus sama.
reset password juga nggak apa-apa karena kita mencoba ya. Setelah itu kita continue, maka dia Ubuntu desktop ini melakukan instalasi. Kita tunggu sampai selesai. Kita besarkan dulu ya. Kita tunggu dia Ubuntu versi desktop ini menginstal. Kalau menurut saya ya, Ubuntu itu bagus untuk pemula yang ingin pindah dari OS lain, sistem operasi lain ke Linux. Untuk belajar Linux bagus menggunakan Ubuntu. Kenapa? Banyak software yang mendukung, lalu mudah digunakan. Ya, proses penginstalan itu tergantung dari sistem yang sahabat Gedelia punya. Kalau prosesornya cepat, memorinya besar, atau memorinya yang terbaru ya, harddisknya atau penyimpanan menggunakan SSD, maka penginstalannya bisa lebih cepat. Instalasi sudah selesai, kita lah memerlukan restart. Jadi sistemnya kita restart. Ya, lalu ada tulisan please remove the installation. Enter. Kita tunggu. Ubuntu 20.04-nya sedang melakukan booting. Ya, sekarang Ubuntu sudah terinstall, sudah bisa kita pakai. Kita masuk dengan klik user yang kita buat tadi, lalu kita masukkan passwordnya, kita enter. Jadi sekarang kita sudah berhasil menginstal Ubuntu 20.06 versi desktopnya ya. Jadi kita sudah bisa mempergunakan kita next saja ya. Next sampai done. Nah, beginilah tampilan Ubuntu versi desktopnya. Di sini sudah lengkap aplikasi yang diberikan oleh Ubuntu. Kita bisa lihat di sini di show aplikasi. Di sini sudah ada banyak aplikasi-aplikasi yang kira-kira kita butuhkan. Ada LibreOffice ya di sini. Dan ya kalau umpamanya teman-teman ingin menginstal aplikasi, bisa di Ubuntu Software, diklik Ubuntu Software. Jadi nanti teman-teman ya tinggal
install software-software yang dibutuhkan. Jadi sangat mudah. Kalau sahabat GDBH Channel biasa menggunakan sistem operasi Windows, menggunakan Ubuntu, ini mudah lah, relatif mudah. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa langsung diinstal. Ya, berarti kalau ingin install aplikasi apa aja bisa cari ya di sini. Lalu di menu Ubuntu Software tempatnya. Kalau mau mengatur di sini ada icon untuk mengatur tampilan-tampilan yang ada di Ubuntu ini. Di sini ada software update. Nanti kalau ada update bisa teman-teman tinggal update, tinggal klik update. Ya. Kalau teman-teman ingin tampilannya kayak apa ya, seperti terminal, siapa bisa. Nah, di sini ada display ya, di display bisa diatur tampilannya. Kalau di sini defaultnya 800 x 600 ya, jadi para sahabat bisa mengaturnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk mengatur tampilannya di setting. Jadi begitu tampilannya dari Ubuntu Vocalposa-nya. Jadi Ubuntu 20.04. Di sini ada libre bisa diketik libre. Nah, di sini adalah untuk ngetik seperti MS Office sudah disediakan, ini seperti Excel ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan teman-teman bisa mengekspor lebih lanjut. Kalau terminalnya bisa kita cek terminal ya, ini. Jadi kita ingin menjalankan di mode terminal juga bisa. Coba kita belum ada Neopets ya, coba kita install ya. Neopets, masukkan passwordnya. Oh aduh, salah nih, harusnya sudo apt bukan apt. Neopets. Nah, jadi teman-teman juga bisa menginstal lewat terminal. Oke, ini contohnya kita menginstal lewat terminal. Kita jalankan Neopets. Nah, jadi sistem yang terinstall yaitu Ubuntu 20.04 LTS, yaitu di host VirtualBox, kernelnya ya, resolusi tampilan, lalu desktop environment-nya ini Gnome, berjalan di CPU Intel Core i5 7200. Nah, memori, jadi di sini memori yang terpakai itu kalau yang untuk desktop, versi desktop itu hampir 1 giga dari 4 giga yang kita pasang ya. Jadi dengan Neopets kita bisa lihat
sistem yang terpasang. Hardtop belum ada juga, coba kita install. Jadi pada hardtop itu kita lihat sama ya, tadi di Neopatch terlihat bahwa penggunaan memori untuk Linux Ubuntu 20.04 versi desktop itu hampir 1 GB, yaitu 998 MB dari 4 GB. Kita bisa lihat penggunaan memorinya. Jadi demikian sahabat GDBH Channel, bagaimana caranya kita menginstal Ubuntu versi desktop. Jadi nanti kita akan melakukan instalasi yang versi servernya. Jadi bagaimana perbedaannya antara versi desktop dan versi server, itu kita bisa lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa CPU-nya yang dipergunakan itu yang CPU satunya 2%, CPU 2-nya 4% ya. Jadi semoga para sahabat GDBH Channel, terutama yang pemula, dapat mengikuti langkah demi langkah bagaimana menginstal Ubuntu versi desktop ini dengan menggunakan virtual mesin, yaitu VirtualBox. Sebenarnya tidak ada bedanya antara kita menginstal di virtual mesin maupun di menggunakan komputer fisik atau komputer yang sebenarnya. Oke, para sahabat GDBH Channel, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika bermanfaat, silahkan komen. Jika ada kekurangan, untuk masukan ke depannya, lalu share pada teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel GDBH. Terima kasih.